Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita balik kembali dan akan membahas melanjutkan tentang tadi perdagangan karbon. Nah, selanjutnya Pak Irwan, kita akan membahas dari sisi perspektif Islam. Bagaimana Islam memandang perdagangan karbon? Apakah secara fikih diperbolehkan dan apakah terdapat fatwa? Oke. Jadi sebelum kita bicara boleh atau tidak, kalau lihat kacamata fikih, kalau melihat sesuatu boleh atau tidak secara syariat, kalau dia transaksi, maka harus melihat dua, objek transaksi dan cara bertransaksi. Betul. Ya kan? Salah satu tidak terpenuhi, ya tidak sesuai. Ya kan? Nah, jadi kalau kita bicara apakah, pertanyaan pertama kan berarti gini, apakah unit karbon itu merupakan objek transaksi yang diperbolehkan secara fikih? Sebenarnya ini masih diskusi panjang, tapi saya mau cerita sedikit tadi, kembali kita balik lagi. Dalam konteks fikih, objek transaksi itu ada dua. Ada yang wujudnya terlihat, bisa kita pegang, bisa kita ya. Ada yang tidak terlihat. Apa contoh yang paling gampang dan mahasiswa atau semua orang paham, yaitu manfaat. Manfaat barang itu kan nggak terlihat, nggak terpegang, tapi bisa jadi objek transaksi. Atau misalnya fikih mengakui apa itu yang nama baik, nilai nama perusahaan itu diakui dan itu tidak berwujud. Nah, sekarang unit karbon apakah berwujud? Sekarang kita lihat dulu unit karbon itu underlying-nya apa. Tadi saya udah bilang kegiatan manusia. Jadi ada sebuah aktivitas bisnis. Sebenarnya unit karbon ini secara konsepnya sebenarnya sudah boleh menjadi objek transaksi dalam kacamata fikih. Pertanyaannya adalah kegiatan usaha apa yang boleh menjadi sama seperti saham. Saham kan hanya unit kan, apalagi sekarang udah nggak ada lembarnya. Tapi kok kenapa saham boleh menjadi objek transaksi secara karena saham itu adalah bukti kepemilikan perusahaan. Jadi yang ditransaksikan sebenarnya bukan saham, tapi kepemilikan. Dan itu diperbolehkan sepanjang perusahaannya adalah sesuai syariat. Apa definisi syariatnya? Ya kalau saham kan clear tuh, ada metode, 3 seleksi gitu kan, yang saat ini diadopsi oleh Indonesia. Nah, untuk unit karbon kebetulan tadi kan apa sudah ada fatwanya sedang kita mengundang. Jadi kita saat ini di Indonesia belum punya fatwa, jadi saya belum bisa menjelaskan apa saja yang menjadi dasar sebuah unit usaha, kegiatan usaha dalam konteks underlying unit karbon ini boleh saja. Tapi sebenarnya ada patokan. Misalnya satu, kalau unit usaha itu bukan barang haram, lizatihi haramnya, udah. Kalau tidak itu boleh. Kedua tadi lihoirihi haramnya, sama mudaratnya. Nah itu kan semua nggak boleh secara fikih by bisnis. Jadi apakah memungkinkan sebuah perdagangan karbon objeknya menjadi boleh secara fikih? Hipotesis saya boleh. Jadi karena ada beberapa indikator. Kenapa saya masih baru bilang hipotesis? Karena fatwanya sedang boleh. Tadi katanya ada fatwa belum, tapi Bursa Efek Indonesia sudah meminta fatwa. Dan saat ini kita sedang proses penyusunan. Proses penyusunan itu artinya Dewan Syariah Nasional ini sebagai lembaga yang berwenang menerbitkan fatwa di Indonesia sedang berdiskusi dengan Bursa Efek Indonesia sebagai peminta fatwa dan ya itu. Nah sekarang mekanismenya itu sudah clear sebenarnya. By regulasi Indonesia mengadopsi jual beli. Kan jelas kalau jual beli, dalilnya clear kan, jual beli boleh, ya kan? Jadi transaksinya sendiri, jual belinya boleh. Nah sekarang tinggal masalahnya adalah jual beli seperti apa, ya kan? Karena kan tidak semua jual beli boleh itu menjadi boleh sesungguhnya, benar ya? Nah jual beli yang kita lihat pertama adalah tadi bagaimana si unit karbon jadi, kan ada dua sertifikat sama tadi yang offsetting itu, yang carbon credit lah, gitu ya.
izin dan sertifikat. Betul, dua-duanya itu mesti dicek secara fikih. Bagaimana proses penerbitannya? Nah, kalau itu memenuhi fikih dua-duanya, berarti unit karbon secara sah. Sama kayak tadi, perusahaan selesai apa enggak? Kalau perusahaan selesai sahamnya boleh gitu kan? Ini juga sama. Kalau bisnisnya boleh, kemudian metodologi penilaiannya sehingga muncul unit karbon itu boleh sekali. Unit karbon itu belum mekanisme trading loh, ya kan? Ini masih proses penerbitan unit karbon. Baru cara baru. Jadi sama kayak saham juga, teman-teman jangan lupa kalau bicara saham itu jangan hanya bicara saham dan proses produk perusahaannya juga, tapi harus lihat penerbitan sahamnya. Makanya ada maka ada 35 untuk saham. Betul tuh. Bagaimana? Nah, sekarang kita belum bisa klarifikasi saham syariah unit karbon ini sesuai syarat mungkin kalau tadi secara barat tidak belum dicek performa. Itu sedang disusun klasifikasi apa sekarang tradingnya jual beli boleh dong. Bagaimana cara jual beli? Jual belinya di perdagangan bursa karbon ada metode. Ada yang namanya jual beli melalui pasar, sama-sama jual beli tapi pasarnya beda-beda. Ada pasar reguler seperti saham di pasar sekunder, ada yang namanya pasar primary gitu ya kalau di saham, yaitu pasar issuers ketemu dengan pembeli pertama, ada negosiasi, dan ada yang ketiga sistem lelang seperti di marketplace. Kalau saham kan cuma dua ya, primary sama secondary, ya kan? Kalau ini ada 4 gitu. Nah kita harus cek satu-satu. Bisa jadi di regular cara jual belinya syariah, bisa jadi yang marketplace ini tidak mungkin syariah. Jadi 4 ini kita harus satu-satu. Itulah hati-hati berpikir. Kita harus cek satu-satu. Untuk apa? Bukan hanya untuk boleh atau tidak, tapi untuk melihat setiap transaksi relasi antar pihak dalam konteks kita tidak ada. Harus dicek. Misalnya, kalau transaksi di pasar reguler, secondary market di bursa, seperti saham, siapa para pihak yang terlibat? Apa? Gitu. Jadi ceritanya masih panjang. Tapi kalau kita lihat tadi, pertama goals-nya adalah maslahat. Boleh dong bikin. Kiki banget gitu kan. The whole business process muamalah kan maslahat. Gitu. Oke. Yang kedua, objek transaksinya unit karbon, ada underlying kegiatan usaha. Jelas. Sepanjang kegiatan usahanya memenuhi kriteria, boleh dong. Boleh. Trading system jual beli udah boleh, tapi dengan syarat tadi jual belinya memenuhi kriteria. Nah, memenuhi prinsip syariahnya ini kan kita harus pastikan sama ahli. Bursa Efek Indonesia bukan ahlinya, DSN lah ahli. Itu yang sedang kita. Jadi sabar ya, fatwanya sedang kita proses. Fatwanya sedang diproses karena tadi juga yang paling penting sebenarnya ada 4 fatwa ya Pak? Betul. Kalau saham kan 2. Dua. Dan sekunder. Sebenarnya paham itu 2 pembagian kelompok, tapi di secondary ini itu ada negosiasi, ada pasar tunai gitu. Ada pasar gas, ada pasar reguler. Sama, cuma kita tahunya kan 2. Kalau ini langsung 4. Karena tadi nggak ada blok. Dan keempat-empatnya itu harus cari akal. Oh iya dong. Makanya itu yang sedang digodok oleh Betul. DSN. Selanjutnya bagaimana keselarasan antara perdagangan karbon dengan prinsip dan nilai ilmu. Kalau semua tadi terpenuhi salah banget. Kalau saya sih gini, di sini. Kegiatan ekonomi itu gimana sih secara syariah? Orang ekonomi itu paham betul. Kalau kita bicara teori, basic theory of economics itu the whole teorinya itu sesuai syariah. Itu pendapat saya. Gitu ya. Meskipun saya cuma S1 ekonominya nih. Tapi kalau kita bicara tentang basic konsep tentang teori ekonomi, the whole sama sesuai. Karena tujuannya mulia, bener ya? Tapi prakteknya kan beda, bener ya? Contoh simpel dalam korporasi. Kalau kita bicara ide awal pasar modal, kalau teman-teman cek tuh ide awal pasar modal, kenapa ada pasar modal? Itu pernah ada korporasi butuh modal.
dia datang ke market, semua idenya udah lagi. Tapi kan lama kelamaan orang tuh, manusia itu sangat imajinatif kan. Akhirnya kemana-mana sampai yang jadi objek transaksi angka. Kadang-kadang kalau di luar negeri lebih absurd lagi, lebih aneh lagi. Ramalan cuaca. Bisa itu gitu. Itu prakteknya dua hal yang berbeda kan. Iya. Gitu. Sama ini. Jadi sesuai caranya enggak? Sesuai kalau menurut saya. Cuma tadi mesti cek prakteknya. Ya kan? Karena konsep sama praktek somehow nggak selalu sama. Contoh lah, kalau teman-teman fikih pasti paham betul. Murabahah versi teori dengan murabah praktek perbankan Iya, kan? iya betul 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 kan? betul. Betul. Jadi memang prakteknya juga harus memenuhi syariah Betul. compliant. Meskipun ada adjustment. Kalau bahasa saya, teksnya itu adalah sesuai syariah. Tapi konteksnya mesti dicek. Selanjutnya Pak, negara apa saja kah yang telah menerapkan perdagangan karbon dan apakah ada dari salah satu negara kopi yang sudah menerapkan? Nah, saya search itu berapa banyak sih, ternyata ada datanya. Ini teman-teman akademis, teman-teman researcher atau mahasiswa gitu yang dengerin bisa tuh cek. Ada World Bank itu mengeluarkan khusus khusus data itu. Bentuknya atraktif banget. Nah, ternyata by data World Bank itu per akhir tahun 2023 itu lebih dari 50 negara sudah Perdagangan. mengadopsi atau menjalankan perdagangan karbon dengan majority menggunakan emission trading system. ETS. Itu yang majority. Nah, negara oki dari 50 itu kalau tidak salah ada sekitar 7, pokoknya di bawah 10 lah, 7 atau 8. Kalau dari sisi tantangan, bagaimana tantangan perdagangan Sebenarnya karbon? tantangan terbesar adalah masalah awareness. Awareness. Kita sebenarnya paham nggak sih? Itu aja sih. Coba aja tes. Jangan ke individu lah, pelaku usaha. Tadi perusahaan usaha. Betul. Padahal di regulasi itu sudah disebutkan sektor mana yang wajib, subsektor mana yang wajib, sudah ada. Jadi usaha-usaha yang masuk sektor itu, subsektor itu harus paham. Betul. Belum bicara tentang masyarakat, itu dua hal lagi. Kita lah individu kan dua hal. Padahal di negara lain kesadaran itu mulai tinggi. Malah ada katanya berubah. Saya dapat cerita dari temen, saya lupa negara apa. Jadi bayar taksi aja, di taksi itu udah ada charge-nya. Oh, Kamu pakai taksi gue ini, gitu, itu by government ya. Taksi gue ini mengeluarkan sekian karbon emisinya dan kena charge kamu untuk catat sekian. Ada biaya charge. Itu udah saking tinggi. Lah di Indonesia awareness satu itu PR tapi kayak saham aja literasinya PR banget. Nah itu sama aja masih panjang. Belum ini. Yang kedua, aware tapi merasa itu adalah penting apa enggak untuk pelaku usaha nih. Penting apa enggak? Kalau nggak penting ya udah. Ini relate dengan masalah government, bukan force kalau kasar. Apa namanya, tindakan pemerintah agar pelaku usaha ini menjalankan regulasi gitu. Jadi harusnya itu kalau nggak jalanin kena hukuman. Kalau ininya lemah ya yang aware tapi ya udahlah, orang nggak diapa-apain ya udah. Padahal dia wajib bisa. punishment-nya. Betul, punishment terlalu ini gitu. Pokoknya kan udah sebutin gitu. Kalau tahu Tapi tidak tapi menjalankan. ngejalanin, orang nggak diapa-apain ya susah. Iya, iya. Itu. Kemudian yang ketiga, ini juga masalah yang menurut saya penting juga, itu adalah masalah infrastruktur, ekosistem lah kalau bahasanya keren itu. Nah ekosistem itu kan saat ini baru kementerian sama pusat. Sekarang bayangkan kalau ada antrian aware nih, pelaku usaha aware, kemudian mereka juga selain aware itu punya eager untuk melaksanakan sertifikasi. Uang antri panjang ke pemerintah, ke kementeriannya nggak siap. Itu nggak problem. Gitu. Jadi ekosistem infrastrukturnya juga harus terkait. Chicken and egg lah, mana duluan ya harus dicek mana yang duluan. Tapi intinya, tapi top of the top
masalah paham gak sih, lu ngerti gak sih, ya ini kan contoh salah satu agar orang Iya, paham. kita memberikan ya Pak, literasi Betul. ya supaya paham. Tadi kan tentang tantangan dari perdagangan karbon. Kalau tantangan dari perdagangan itu dilakukan Wah itu plus memahami bagaimana gini, kalau jangankan jauh-jauh, cukup aja yang sudah begitu orang yang dibahas di masih ada yang mempertanyakan sukuk itu nggak syariah gitu loh. iya. Apalagi ini unit karbon, emisi karbon lah udah. Itu bisa kebaca dong Iya, tantangan beratnya ini kira-kira. yang baru ya Pak. Ini Betul, masih barang baru. Sukuk aja yang sudah established, sudah kayaknya lebih firm gitu betul, waktu itu. Itu masih dipertanyakan. betul Apalagi gitu. ini yang baru, fatwanya belum muncul, masih Betul. digodok. Udah gitu jurnalnya masih Iya, sedikit juga gitu. masih Udah, sedikit. dosen makin susah. Iya. Ini pertanyaan terakhir Pak. Bagaimana prospek perdagangan karbon syariah di masa depan? Kalau bicara prospek, saya selalu positif. Saya optimis bahwa sesuatu yang relate ke syariah itu sangat baik. Kenapa? Karena sesuatu yang dilihat syariah itu pasti kebaikan. Gitu. Dan semua orang tuh berharap kebaikan. Sama di beberapa negara maju, mereka menjalankan hal yang baik meskipun mereka tidak menggunakan cover syariah. Bener ya? Tapi orang semuanya ingin kebaikan. Apalagi ini Anda lu dapat kebaikan, dapat pahala Betul. double. Jadi itu pasti akan ke sana semua. Kalau bahasa anak-anak sekarang hijrah ke sana tuh. Tapi berapa lama dan kapan itu yang belum. Lebih panjang. Baik Pak, sekarang Pak untuk closing statement Pak, buat mengajak semua supaya awareness. Tadi kan berarti kan kata kuncinya aware ya. Betul. Dari Bapak closing statementnya gimana? Jadi sebenarnya simple. Dari hal kecil aja kita tidak perlu menunggu bahwa memahami perdagangan karbon segala macam. Kalau kita aware tentang lingkungan, kalau kita aware tentang mau mencoba menjalankan the whole aktivitas kita itu sesuai dengan syariat, dari hal simple yang relate dengan lingkungan adalah satu, kurangi plastik, itu sudah sangat mendukung suatu emisi berat. Bayangin aja gitu misalnya satu, itu kan benar gitu. Tapi kadang-kadang kita suka ngomel-ngomel kan, bener gak? Masih masih segini aja harga, masih relate dengan harga gitu. Padahal enggak tahu sesuatu. Atau aduh nggak bisa. Yang kedua buangnya jangan Hal simple ya Pak. simple. Karena itu semua lari ke emisi. Gitu. Hal yang simple ya. Betul. Oh karena kan tadi di awal Bapak sudah mengatakan bahwa emisi itu akibat dari Tindakan tindakan. kita. Jadi kalau tindakan kita bisa direm, emisi kita otomatis hit. Sesimpel itu lah. Kalau untuk individu ya, pelaku usaha ya, kalau teman-teman punya bisnis UMKM tadi, nggak perlu misalnya aku, aduh harus beli mobil listrik gitu agar operasi, tidak lah. Simpel aja, gimana caranya ngatur pengeluaran plastik di bisnis dia itu bisa terus ditekan. Pada satu titik diganti menjadi yang non plastik. Itu udah jauh lebih bermanfaat mengurangi emisi daripada kita beli mobil listrik misalnya. Gitu. Karena mobil listrik kan masih relate dengan tadi ada plastiknya, jadi itu hitungannya. Tapi ini simpel kan, dan kita itu under kita, Ya tidak tidak tergantung orang. betul, Kita mau kontrol gitu. Itu tingkat pemahaman yang paling dasar. Misalnya, PR ya Pak. PR. Bisa nggak kita melaksanakan gitu? betul. Baik Pak, terima kasih banyak. Alhamdulillah Pak Iwan, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Sudah Ini banyak sekali dari tadi. Yang pertama ya tentang perdagangan karbon itu apa saja yang diukur dari unitnya, ada dua yaitu ini kalau saya salah dikasih tahu ya Pak, saya juga masih belajar. Ada dua yaitu tadi apa Pak, sertifikat dan izin gitu. Lalu dari perspektif Islam ini sangat sangat diperbolehkan ya karena ini kan untuk maslahat bersama, underlyingnya jelas yaitu tindakan kita gitu ya, tapi memang fatwa MUI-nya sedang digodok gitu ya. ya, betul. Terima kasih banyak, kita selesai melakukan podcast pagi hari menjelang siang Pak Iwan, terima kasih banyak semuanya. Terima kasih juga banyak teman-teman dari PEBS FEBUI yang telah membantu terlaksananya podcast ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.